Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Farah Hanifa, nomor absen 14, kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum melalui laboratorium maya. Percobaan yang pertama menggunakan elektrolisis air, sumber listrik 3 ampere. Langsung saja kita mulai reaksinya dengan waktu 50 detik. Ya, hasil reaksi di katode. Kalau air dielektrolisiskan di katode akan menarik 4 elektron, mengikat 4 elektron dengan menghasilkan gas hidrogen dan suatu zat basa di mana gas hidrogen yang dihasilkan adalah sebanyak 0,00078 mol yang dikoefisienkan ke dalam liter 0,019 liter, yang dikoefisienkan ke massa 0,0015 gram. Reaksi yang terjadi di anode pun seperti itu. Jika air dielektrolisis, maka di anode akan terjadi menghasilkan gas oksigen, suatu zat yang bersifat basa dan melepaskan 4 elektron. Karena menghasilkan gas hidrogen, kita bisa menghitungnya hingga gas oksigen sebanyak 3 ampere. Dalam waktu 15 detik itu dihasilkan 0,00039 mol. Jika dikoefisienkan ke liter 0,0096 liter. Jika dikoefisienkan ke massa 0,013 gram. Reaksi total dari sel elektrolisis jika air dielektrolisis akan menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Langsung saja kita ke percobaan yang kedua. Kita menggunakan elektrolisis larutan ZnSO4. Di sini sumber listriknya masih sama 3 ampere dan waktunya juga masih sama 50 detik. Langsung saja kita mulai reaksinya. Ya, di sini hasil reaksi di katode. Reaksi di katode
Kalau Zn dielektrolisis di katode akan menarik 2 elektron, mengikat 4 elektrolit, menghasilkan zinc yang dihasilkan 0,00078 mol, atau jika dikoefisienkan ke dalam massa 0,051 gram. Reaksi yang terjadi di anode ZnSO4 menghasilkan oksigen sebanyak 3 ampere dalam waktu 15 detik. Itu dihasilkan 0,00039 mol, atau jika dikoefisienkan ke dalam liter 0,00096 liter, atau jika dikoefisienkan ke dalam massa 0,013 gram. Reaksi total dari sel elektrolisis jika ZnSO4 dielektrolisis akan menghasilkan zinc dan oksigen. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga menggunakan elektrolisis larutan NaCl. Di sini sumber listriknya masih sama 3 ampere dan waktunya juga masih sama 50 detik. Langsung saja kita mulai reaksinya. Ya, di sini hasil reaksi di katode. Kalau NaCl dielektrolisis di katode akan menarik 2 elektron, mengikat 2 elektron, menghasilkan hidrogen yang dihasilkan 0,00078 mol, atau jika dikoefisienkan ke dalam liter menjadi 0,019 liter, atau jika dikoefisienkan menjadi massa menjadi 0,0015 gram. Reaksi di anode NaCl kalau dielektrolisis menghasilkan klorin sebanyak 3 ampere dalam waktu 15 detik. Itu dihasilkan 0,00078 mol. Jika dikoefisienkan ke dalam liter menjadi 0,019 liter. Jika dikoefisienkan ke dalam massa menjadi 0,056 gram. Total reaksi total dari elektrolisis jika NaCl dielektrolisis akan menghasilkan hidrogen dan klorin. Percobaan yang keempat, kita menggunakan elektrolisis NaCl lebur. Masih sama, di sini sumber listriknya 3 ampere dan waktunya juga masih sama 50 detik. Langsung saja kita mulai reaksinya.
Ya, di sini hasil reaksi di katode. Kalau NaCl lebur di elektrolisis, di katode akan menarik satu elektron dan mengikat elektrolit menghasilkan natrium 0,0015 mol, atau jika dikoefisienkan dalam massa menjadi 0,036 gram. Di anode, reaksi yang terjadi di anode NaCl lebur di elektrolisis menghasilkan klorin sebanyak 3 ampere dalam waktu 15 detik. Itu dihasilkan 0,00078 mol. Jika dikoefisienkan ke dalam liter menjadi 0,019 liter, atau jika dikoefisienkan ke dalam massa menjadi 0,025 gram. Reaksi total dari sel elektrolisis jika NaCl lebur di elektrolisis akan menghasilkan natrium dan klorin. Langsung saja kita lakukan percobaan yang ke-5 menggunakan elektrolisis larutan CuCl2. Di sini sumber listriknya masih sama 3 ampere dan waktunya juga masih sama 50 detik. Langsung saja kita mulai reaksinya. Ya, hasil reaksi di katode. Kalau CuCl2 di elektrolisis di katode akan menarik satu elektron dan mengikat 2 elektrolit basah menghasilkan tembaga 0,0015 mol. Jika dikoefisienkan ke dalam massa menjadi 0,099 gram. Reaksi yang terjadi di anode CuCl2 di elektrolisis menghasilkan klorin sebanyak 3 ampere dalam waktu 15 detik. Itu dihasilkan 0,00078 mol. Jika dikoefisienkan ke dalam liter menjadi 0,019 liter, atau jika dikoefisienkan ke dalam massa menjadi 0,055 gram. Reaksi total dari sel elektrolisis jika CuCl2 di elektrolisis akan menghasilkan tembaga dan klorin. Kita lanjut ke percobaan yang ke-6. Kita menggunakan elektrolisis larutan CuSO4. Di sini sumber listriknya masih utuh 3 ampere dan waktunya masih sama 50 detik. Langsung saja kita mulai reaksinya.
Ya, di sini hasil reaksi di katode kalau CuSO4 di elektrolisis di katode akan menarik satu elektron dan mengikat dua elektrolit basa menghasilkan tembaga 0,00078 mol, atau jika dikoefisienkan menjadi massa menjadi 0,05 gram. Reaksi yang terjadi di anode CuSO4 menghasilkan oksigen sebanyak 3 ampere dalam waktu 15 detik. Itu dihasilkan 0,00039 mol, atau jika dikoefisienkan ke liter menjadi 0,0095 liter, atau jika dikoefisienkan ke dalam massa menjadi 0,028 gram. Reaksi total dari elektrolisis CuSO4 di elektrolisis akan menghasilkan tembaga dan oksigen. Kita lanjut ke percobaan yang ketujuh. Yang terakhir, kita menggunakan elektrolisis lelehan Al2O3. Di sini sumber listriknya masih sama 3 ampere dan waktunya juga masih sama 50 detik. Langsung saja kita mulai reaksinya. Ya, di sini hasil reaksi di katode kalau Al2O3 di elektrolisis di katode akan menarik satu elektron dan mengikat 3 elektron basa menghasilkan aluminium oksida 0,00052 mol, atau jika dikoefisienkan ke dalam massa menjadi 0,014 gram. Reaksi yang terjadi di anode Al2O3 di elektrolisis menghasilkan oksigen sebanyak 3 ampere dalam waktu 15 detik. Itu dihasilkan 0,00039 mol, atau jika dikoefisienkan ke dalam liter menjadi 0,0096 liter, atau jika dikoefisienkan menjadi massa ke dalam massa menjadi 0,013 gram. Reaksi total dari sel elektrolisis jika Al2O3 di elektrolisis akan menghasilkan aluminium dan oksigen. Sekian dari percobaan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.